Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga takzimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang surah Al-Falaq dan juga keutamaan dari surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq adalah salah satu dari ayat Al-Mu'awwizatain, atau disebut juga dengan surat perlindungan, yang diturunkan untuk membentengi diri. Jadi setiap sesuatu di situ kita khususnya butuh yang namanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perantara kita membaca surah Al-Falaq di sini, yang merupakan bagian dari surah perlindungan atau disebut juga dengan surah Al-Mu'awwizatain, untuk membentengi diri dari berbagai macam kejahatan, baik fisik maupun kejahatan yang bersifat non fisik. Makanya di situ kita senantiasa selalu mengamalkan dari surah Al-Falaq di sini sebagai perantara untuk membentengi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya ingin membaca terlebih dahulu tentang surah Al-Falaq dan juga maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Jadi di situ makna dari surah Al-Falaq di sini. Artinya kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai terhadap segala sesuatu, termasuk di dalamnya di situ Allah yang menguasai subuh. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan makhluknya.
dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Itulah makna dari surah Al-Falaq yang saya baca tadi. Artinya di situ kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara kita membaca surah Al-Falaq di sini. Keutamaan dari kita membaca surah Al-Falaq di sini yang pertama, benteng perlindungan diri atau disebut juga dengan ta'widz. Melindungi diri dari berbagai macam jenis kejahatan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Artinya kita dengan membaca surah Al-Falaq di sini kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam jenis kejahatan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang terlihat salah satu contohnya misalkan dengan kontak fisik, itu bisa dikatakan sebagai terlihat. Sedangkan kejahatan yang tidak terlihat biasanya kita ketahui bersama seperti kejahatan makhluk halus atau sihir dan kedengkian manusia. Artinya dengan kita membaca surah Al-Falaq di sini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dijauhkan dari berbagai macam jenis kejahatan. Makanya di situ makna dari surah Al-Falaq di situ qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Manusia di sini juga makhluk halus seperti saya sebutkan, jin dan juga setan termasuk juga makhluk. Makanya di situ kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar dari kejahatan makhluk. Itulah saya katakan tadi bahwasanya surah Al-Falaq di sini kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala atau disebut juga dengan benteng perlindungan diri, ta'widz. Istilahnya di situ ta'widz. Keutamaan membaca surah Al-Falaq di sini yang nomor 2, diamalkan sebelum tidur. Kita senantiasa mengikuti apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW yang berkaitan dengan surah Al-Falaq di sini. Makanya di situ kita senantiasa membaca surah Al-Falaq di situ. Saya ingin membacakan sebuah hadis yang berkaitan dengan surah Al-Falaq yang dibaca oleh Rasulullah SAW sebelum tidur. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW sebagaimana dikatakan oleh istrinya Aisyah. Dari Aisyah, beliau radhiyallahu anha berkata, kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafasa fima faqara'ah fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas tuma yamsahu bihima mastata'ah min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi
wa wajhihi wa ma akbalah min jasadihi nifa'alu dzalika min jasadihi yafa'alu dzalika salasa marratin. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Yang selanjutnya membaca Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq. Artinya di situ surah Al-Ikhlas dibaca semuanya, kemudian membaca Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali, hadis riwayat Bukhari. Artinya di situ kita sebelum tidur di situ mengamalkan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur, dengan membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq yang tadi saya baca, dan surah An-Nas. Kemudian kita mengusapkan kedua tangan kita dan mengusapkannya kepada anggota tubuh kita. Makanya di situ keutamaan dari surah Al-Falaq di sini diamalkan sebelum tidur. Yang ketiga di situ keutamaan surah Al-Falaq. Atau misalkan ingin mengamalkan setelah tidur dan juga di waktu-waktu yang sempat yang kalian inginkan, silahkan amalkan surah Al-Falaq di sini. Keutamaan dari membaca surah Al-Falaq di sini yang ketiga, media ruqyah dan penyembuh. Al-Falaq bersama An-Nas adalah bacaan utama untuk meruqyah diri dari penyakit spiritual atau fisik akibat gangguan jin atau sihir. Artinya di situ dengan kita membaca surah Al-Falaq di sini sebagai media ruqyah untuk meruqyah diri sendiri ataupun orang lain. Makanya di situ, karena di dalam surat Al-Falaq di situ kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam jenis kejahatan, baik kejahatan yang bersifat fisik ataupun kejahatan yang bersifat mental ataupun non fisik. Makanya kita senantiasa menjaga diri dengan perantara kita membaca surah Al-Falaq di sini. Yang selanjutnya di situ keutamaan kita membaca surah Al-Falaq di sini. Surah Al-Falaq yang kita baca keutamanya zikir pagi dan petang. Membacanya 3 kali di pagi dan sore hari sesudah sholat subuh dan maghrib merupakan salah satu bentuk perlindungan harian. Jadi kita ingat bahwasanya kita senantiasa ingin selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara kita membaca surah Al-Falaq di situ di waktu zikir pagi dan juga petang.
Dalam riwayat Abdullah bin Hubaib disebutkan jika suatu ketika kami keluar pada malam yang hujan turun sangat deras dan malam itu sangat gelap, kami keluar mendatangi Rasulullah dan meminta beliau untuk sholat bersama kami. Ketika saya Abdullah bin Hubaib, maksudnya di sini menemui Rasulullah, beliau menyuruh saya bacalah. Namun saya tidak membaca apapun, lalu beliau menyuruh lagi bacalah. Tetap saya tidak membaca apa-apa sampai kepada perintah yang ketiga kalinya. Saya lalu bertanya, apa yang harus saya baca ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bacalah qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, dan Al-Mu'awwizatain, Al-Falaq dan An-Nas pada waktu pagi dan petang 3 kali, karena sesungguhnya dengan membaca itu telah dicukupkan untukmu segala sesuatu. Artinya dengan kita di situ membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, kita sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di situ dengan secara otomatis di sini ya. Makanya di situ mencukupkan untukmu segala sesuatu, termasuk dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal perlindungannya kepada kita yang senantiasa membaca surah Al-Falaq. Keutamaan dari surah Al-Falaq yang selanjutnya di situ mengatasi kecemasan. Membaca surah ini secara rutin dapat menenangkan hati, karena kita senantiasa ingin hati kita selalu tenang, hati kita ingin selalu tidak cemas dari berbagai macam pikiran yang bisa mencemaskan terhadap diri kita. Makanya dengan kita membaca surah Al-Falaq di sini akan mengurangi kecemasan di dalam diri kita, karena kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengurangi rasa takut, artinya dengan kita membaca surah Al-Falaq di sini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberanian terhadap diri kita dan memperkuat keyakinan serta ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan dari kita membaca surah Al-Falaq di situ, bahwasanya surah Al-Falaq yang kita baca di situ menjadi perantara untuk mengatasi kecemasan yang kita hadapi, mengatasi rasa takut yang kita alami. Keutamaan dari surah Al-Falaq di sini yang selanjutnya di situ perlindungan dari ain. Berdasarkan riwayat ini, surah ini diturunkan untuk melindungi diri dari gangguan ain, pandangan mata hasad yang merusak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ bersabda, wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu minal janni wa ainil insani hatta nazalat mu'awwidzatani falamma nazalata akhadha bihima wa tarakah ma siwahuma,
rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu berlindung dari jin dan ain, mata hasad, sampai turun Muawwidzatain, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ketika dua surah tersebut turun, beliau mengambil keduanya dan meninggalkan yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Makanya di situ saya katakan tadi bahwasanya surah Al-Falaq di sini sebagai perantara terlindung dari jin dan juga ain, ya. Terlindung dari jin dan juga perlindungan dari ain. Artinya di situ yang dimaksud dengan ain, gangguan ain, pandangan mata hasad yang merusak. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.